untuk Deha. Semua karena Deha. Pilihanku, harapanku, Dadang Hermawan, pluralis dan humanis, jujur dan merakyat. Kami ada, kami hadir untuk Deha. Dan humanis, jujur dan merakyat. Kami ada, kami hadir untuk Deha. Deha bersuara dari Bali, Deha berkarya Indonesia. Pilihanku hanya Deha, Dadang Hermawan. Pilihanku hanya satu, Dadang Hermawan. Dadang Hermawan. Terkait dengan pertanyaan dengan kaum muslim bahwa kenapa Bapak memilih Partai Demokrat dan tidak memilih partai yang berbasiskan agama golongan. Ya, jadi yang pertama alasannya memang yang datang ke saya itu 5 partai muslim ya yang berbasis agama. Itu kan ada PKS, ada P3, ada PBB, ada PAN, dan ada satu lagi Gelora. Tetapi saya pertama, kenapa tidak itu semua dipilih ya, karena pertama kalau dipilih salah satu maka saya tidak enak dengan partai yang lainnya. Misalnya saya masuk PKS nggak enak sama Gelora, nggak enak sama P3. Yang kedua tentu saja adalah hitung-hitungan ya, kalkulasi. Sebagai seorang akademisi saya kan harus melakukan kalkulasi. Kalkulasi yang pertama adalah dari sejak pemilu 2004 di era reformasi 2009, 2014, 2019 itu partai-partai Islam itu nggak ada yang dapat kursi ya. Track record yang selalu dapat kursi yang selalu berturut-turut ada 3, PDIP, Golkar, dan Demokrat. Nah, jadi dari situ saya sudah pertama ini ke Demokrat. Yang kedua, kursi di Demokrat incumbentnya suaranya tidak terlalu tinggi ya, Pak Putu Rudana itu hanya dapat 38.000 suara, bisa masuk ke DPR untuk melanjutkan periode pertamanya sebagai waktu itu kan PAW itu. Jadi periode kedua kan dia asli. Nah, 38.000. Nah, maka saya kan hitung-hitung juga kalau misalnya mau masuk ke partai lain, katakanlah ke Golkar ataupun PDIP, pertama kalau PDIP mungkin udah nggak butuh. Kalau Golkar juga agak berat mengalahkan incumbentnya kan. Golkar itu kalau nggak salah 70.000 atau 80.000. Nah, jadi saya hitung-hitung lah. Suara Istiqomah Group aja misalnya ada mahasiswa, ada dosen, ada alumni, ada karyawan, ada guru, ada siswa. Itu saya hitung 25.000. 25.000 ya, itu baru satu ya, belum kalau dikali 2, dikali 3. Nah, katakanlah tetap satu karena mungkin ada errornya, ada resistensinya, tetap 25.000. Berarti kan saya sudah punya modal dasar 25.000. Nah, dia mencari kalau misalnya incumbent itu rata-rata saya hitung, saya amati incumbent itu hanya naik sedikit-sedikit. Dulu Putu Rudana itu 31.000 pada awal 2014. Tapi dia menggantikan siapa gitu, Putu Leong atau mengganti siapa dia. Kemudian
sekarang setelah dia jadi mewakili jadi incumbent 2019 hanya naik jadi 38.000. Jadi naiknya cuma 7.000 ya. Nah sekarang saya perkirakan mungkin dia naik menjadi katakanlah 45.000 ya, atau 50.000 lah. 50.000. Maka saya kan hanya perlu menggeser dia itu hanya perlu 60.000 kan itu. 60.000 ini tadi 25.000 sudah ada hitungan dari internal. Baru dari tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh antar teman-teman dari Kristen, dari Hindu, kemudian juga dari lintas etnis, lintas parpol yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi kira-kira itu karena kan kita mau menang bukan hanya masuk parpol kemudian berdasarkan ikatan emosional, ikatan kultural, tapi kan kita harus ikatan rasional. Nah, jadi apapun partainya, yang penting kan tokohannya, yang penting pribadinya, gitu kan. Ya, sekarang kan banyak begitu, jangan dilihat parpolnya, tapi dilihat pribadi. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, saat ini di Partai Demokrat itu potensi untuk meraih suaranya cukup banyak. Saya, Pak Purudana, Pak Made Muderte, Pak Neng Evi, sama satu lagi Bu Tuti. Nah, itu lima orang itu akan menjadi pengumpul suara, sehingga berdasarkan survei juga sudah mendapat 1,5 kursi. Jadi kalau partai-partai lain, kalaupun nanti saya masuk ke partai muslim, jadi cuma sendiri itu yang pengumpul suaranya, khawatir seperti itu, kan agak berat. Ya. Seperti yang ini disampaikan atau sekarang yang dialami oleh Pak Masrur Makmur di Nasdem. Ya. Saya kira itu intinya alasannya kenapa itu ya. Sudah bisa sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Oke, nanti jangan sampai menyinggung yang lain. Ya. Karena ada yang tersinggung. Siap. Tapi kan itu betul-betul dari hati saya itu. Ya. Dan berdasarkan logika saya yang hitungan saya. Oke. Latar belakangnya kenapa terketuk ingin maju? Nah itu karena ada dorongan dari diri sendiri atau keluarga atau bagaimana Pak? Yang menjadi latar belakang utama lah. Ya awalnya kan sebagian dari tokoh-tokoh masyarakat yang mendorong. Malah dari tahun 2009 itu mendorong, meminta ya. Dan juga tokoh-tokoh parpol tentu saja. Ya. Dari 2019? Iya, 2009. 2009? Dorong-dorong ya? 14. Kemarin 2020 baru pemilu tahun 2020 sudah pada datang lagi kan gitu. Saya berpikir ini kok gimana nih, kok saya dimohon terus dan tidak enak nolak terus gitu kan. Saya melakukan kontemplasi secara agama saya, kemudian berundingan dengan keluarga, mengizinkan, sudah kita terima karena ke DPR-nya harus masuk parpol, maka saya pilih Partai Demokrat. Saya alasan tadi, saya juga senang dengan kesantunan SBY dan Agus ya. Luar biasa. Kalau dorongan dari tokoh agama atau dari tokoh masyarakat itu, apakah ada harapan tertentu sehingga Bapak silakan maju tapi membawa pesan tertentu dari mereka atau gimana? Ya sebagai seorang anggota DPR kan tentu saja nanti kalau terpilih akan memperhatikan konstituennya, akan memperhatikan pemilihnya, akan memperhatikan rakyatnya, terutama yang memilih kan. Yang tidak memilih mungkin nanti jadi nomor 2 gitu, walaupun nanti sebagai wakil rakyat Bali, tapi kan yang memilih dulu kan ketahuan tuh. Apalagi saya atau tim saya kan punya beberapa ahli IT, ketahuan tuh Pak Doni Pak Doni KTP Bali milih di mana, saya atau enggak kan gitu loh. Ketahuan tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak gitu. Karena ada sistemnya. Sekarang kan makin gampang ada yang IT ini kan. Jadi yang kedua, pesannya secara umum kan sama aja. Sebagai anggota dewan itu ada 3 fungsi kan. Fungsi anggaran, fungsi budgeting itu, di mana kita bisa cawe-cawe di situ ya, mengusulkan beberapa proyek untuk ke Bali, mengusulkan beberapa kegiatan di Bali dan sebagainya kan gitu kan. Itu karena akses ke sana lebih bagus, lebih terbuka gitu ya. Kemudian juga yang kedua, akses untuk mendatangkan
para pejabat maupun juga selebriti-selebriti yang bisa menarik perhatian masyarakat. Ya, misalnya kan anak-anak muda sekarang ini senang hiburan, ya senang edutainment, edukasi dan entertainment. Ya, kita kan mengundang-undang siapa misalnya para artis jadi anggota DPR kayak Krisdayanti, walaupun beda partai kan menjadi bisa kan. Kemudian juga public figure, ya lintas partai. Kemudian juga itu beasiswa aspirasi yang tadi disebutkan. Yang jadi waktu Pak Wayan Koster jadi anggota DPR sebelum jadi gubernur kan beliau di Komisi 10, ya, betul. Komisi Pendidikan. Nah sekarang kan nggak ada. Ya, sekarang nggak ada anggota DPR yang 9 orang itu di Komisi 10, di Komisi Pendidikan. Nah, beasiswa yang turun ke Bali sangat seret. Nah, dulu Pak Wayan Koster ngasih Stikom 50 orang tuh beasiswa beasiswa KIP kuliah. Ya, KIP. Ya, dari 300 yang beliau punya. Yang 250 dibagi rata se-PTS di Bali, yang 50 untuk Stikom aja. Berarti kan ada tambahan anak-anak mendapatkan peluang untuk kuliah dengan KIP kuliah. Itu beasiswa aspirasi. Kemudian juga selain beasiswa aspirasi ternyata juga ada namanya PIP, Program Indonesia Pintar untuk anak-anak di SD, SMP, SMA. Nah, kalau PIP ini nanti semacam uang saku lah diberikan kepada anak-anak. Itu ternyata ada 18 juta orang yang dibiayai atau diberikan PIP seluruh Indonesia. 18 juta? 18 juta oleh pemerintah ya. Nah ternyata seorang anggota Komisi 10 DPR itu punya jatah 10.000. Jadi kan cuma 50 orang kali 10.000 kan paling 500.000 kan. Tidak sampai apa namanya Mbak, tidak sampai 5 juta gitu kan. Jadi artinya itu akan ada nanti dana PIP aspirasi ya, yang akan nyampe ke anak-anak kita di Bali sebanyak 10.000 itu ya, yang bisa saya beri. Di samping KIP reguler dan PIP reguler. Di kamu sekarang dapat KIP reguler hanya 40 per tahun dari AADIKIR ya. Nah, karena tidak ada KIP aspirasi, tidak ada KIP aspirasi. Ya sudah begitu aja. Kalau waktu zamannya Pak Koster bisa sampai 90, 40 sama 60 ya. Kadang 50 sama menjadi 100. Jadi lebih banyak lagi. Gitu. Harapan Bapak ke depan lah kalau menang Pak. Ya. Harapan selain yang disebutkan tadi. Ya. Harapan secara pribadi barangkali mungkin support untuk anak-anak Bali di pendidikan lebih khusus atau seperti apa gitu Pak? Ya tentu saja dengan adanya keterwakilan atau saya di Komisi 10 DPR itu maka peluang untuk meningkatkan jumlah masyarakat Bali atau anak-anak Bali yang kuliah kan lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, anggaran-anggaran bidang pendidikan yang selama ini mungkin terlewat atau lolos atau sedikit karena tidak ada yang memperjuangkan, maka akan tambah banyak. Sarana prasarana, peralatan, ya, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan lain yang bersifat nasional maupun internasional akan kita bawa banyak ke Bali. Kemudian yang ketiga, harapannya adalah dengan meningkatnya APK, maka APK pendidikan tinggi maka akan meningkat pula kesejahteraan atau tingkat kemakmuran masyarakat. Seperti tadi saya katakan di acara seminar tadi bahwa tingkat APK dikti atau APK pendidikan tinggi yang besar itu berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan ataupun kemakmuran suatu bangsa atau suatu masyarakat atau suatu daerah. Ya. Jadi di Indonesia ini kan APK di Bali juga APK dikti ini baru 30%. Nah, di Singapura, di Jepang, di Korea itu di atas 60% APK diktinya. Di atas 60 ya? Iya. Di Bali berapa tadi? Di Bali kan 35 Mbak. 35 ya? Itu 35% itu artinya jumlah penduduk yang berusia antara 18 sampai dengan 25 tahun itu kan usia kuliah tuh. Ya. Ada di perguruan tinggi hanya 30%-nya. Gitu. Nah, yang 60% berbagai sebab alasannya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi sebab utamanya adalah masalah pembiayaan. Nah, dengan adanya di sana, maka berbagai akses beasiswa, PIP dan sebagainya
peralatan dan sebagainya dari pendidikan bisa kita akses. Dan mungkin itu bisa meningkatkan aksesibilitas masyarakat Bali untuk bisa kuliah di pendidikan. Cukup. Ya. Cukup. Cukup.